Jadi orang yang berfokus pada cinta ketika dia bermeditasi sangat diharapkan akan menghasilkan ledakan-ledakan kreativitas dan kesadaran yang tidak wajar. Bukan tidak umum saja, tidak wajar. Meledak luar biasa sehingga dia bisa menciptakan kembali lagi ide-ide dan gagasan-gagasan yang melampaui realitas sehari-hari. Objek cinta itu adalah bentuk objek yang paling provokatif dalam meditasi. Oleh karena itu juga dalam disiplin-disiplin tantra, untuk bisa bermeditasi pada cinta, dia harus madhya dulu. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kita udah main-main di dunia pikiran. Itu permainan yang berbahaya, kawan-kawan. Bermain dengan pikiran kita sendiri itu adalah sebuah hal yang tidak sederhana. Hati-hati, kita waspada bahwa ketika kita bermain pikiran, hanya dua alternatif, kita mengendalikan pikiran atau kita dikendalikan oleh pikiran. Saya harap kawan-kawan bisa mengambil langkah-langkah atau mengambil sikap-sikap dan tindakan atau suasana batin sehingga kita akan selalu dimampukan untuk bisa mengendalikan pikiran. Ada kawan yang bertanya gitu, objek dari meditasi yang paling bagus apa sih gitu? Objek meditasi yang luar biasa namanya cinta. Cinta ini adalah sebuah benda, objek ya. Cinta adalah benda gitu. Tapi cinta ini gimana ya? Satu objek yang lentur. Dia bisa fleksibel, dia bisa plastis, dia bisa mulur dan mengkerat, dia bisa membesar dan mengecil. Artinya benda yang disebut cinta ini adalah benda yang nggak bermassa. Benda yang nggak bermassa itu seperti cahaya gitu. Analoginya cahaya. Cinta itu nggak punya bobot. Orang tanya berapa kilo sih cintanya, nggak ada yang bisa jawab tuh. Walaupun cinta itu adalah kata benda, tapi kalau ada orang yang nanya berapa kilo sih beratnya cinta, itu nggak ada yang bisa jawab. Itu artinya bahwa cinta tidak punya massa. Kalau kita kaitkan itu dengan ilmu fisika, partikel yang nggak punya massa adalah cahaya. Jadi cinta is a light, gitu. Refleksinya cahaya. Yang kedua, cinta juga tidak dapat didefinisikan sebagai ruang. Yang ketiga, cinta juga tidak dapat dibatasi oleh waktu. Sehingga objek yang disebut cinta ini nggak punya massa, bebas ruang, bebas waktu. It's mean bahwa cinta sebagai objek meditasi itu bagaikan kita berkonsentrasi pada keabadian. Bagaikan kita berkonsentrasi pada sesuatu yang melampaui sekedar dunia fisik. Kita berfokus pada sesuatu yang boleh spekulatif, sesuatu yang boleh fantastis, sesuatu yang boleh hedonis, sesuatu yang boleh lebay, sesuatu yang boleh melankolik gitu. Jadi ketika kita berfokus pada cinta, maka efek yang dihasilkan bisa sangat beragam. Bisa jadi begini dan begitu. Dan karena begitu istimewanya benda yang disebut cinta ini, maka efek yang dihasilkan dari meditasi yang berfokus pada cinta itu juga akan jadi sensasi yang luar biasa gitu ya. Ada orang yang lucu ya gitu ya, ketika mengingat mantan pacar tiba-tiba tidak bisa menahan senyum. Ada yang mengingat, kebetulan saya baru kehilangan seorang sahabat gitu ya, dan pasangan sahabat saya ini sedang tertekan, sedang dalam keadaan berduka, dalam keadaan depres karena kehilangan orang yang dicintai gitu ya. Itu bisa menggambarkan begitu hebatnya cinta. Dan juga begitu bodohnya gitu ya, bahwa kadang-kadang kita menjadi sangat bodoh karena soalan cinta. Nah, kalau dikaji dalam unsur kebahasaan, cinta kadang-kadang disebut sebagai asmara. Asmara kadang-kadang disambungin dengan kata dana, asmara dana. Dana itu dinamit, ledakan. Jadi orang yang berfokus pada cinta ketika dia bermeditasi sangat diharapkan akan menghasilkan ledakan-ledakan kreativitas dan kesadaran yang tidak wajar. Bukan tidak umum saja, tidak wajar. Meledak luar biasa sehingga dia bisa menciptakan kembali lagi ide-ide dan gagasan-gagasan yang melampaui realitas sehari-hari. Sehingga ada kata-kata yang fantastis, karena cinta aku bisa menyeberangi 1000 lautan, karena cinta aku bisa melintas jutaan langit. Itu bukan sekedar kata-kata yang klise. Bayangin ketika kita bermeditasi dan kita berkonsentrasi pada objek cinta, bukan objek orang ya, cinta loh ya. Cinta tuh artinya apa sih?
keinginan untuk memiliki dan dimiliki secara seimbang, keinginan untuk disayangi dan menyayangi secara seimbang, keinginan untuk tidak terpisah dan berpisah secara imbang karena kita butuh kerinduan. Objek cinta itu adalah bentuk objek yang paling provokatif dalam meditasi. Oleh karena itu juga dalam disiplin-disiplin tantra, untuk bisa bermeditasi pada cinta, dia harus madhya dulu. Jadi nggak begitu saja orang bisa bermeditasi tentang cinta dalam tantra tanpa melakukan madhya. Madhya itu mohon maaf dalam tanda petik negatif lah kita sikapi ya. Madhya itu intoxicating gitu ya, berusaha untuk meracuni diri sendiri gitu ya. Dengan berbagai hal, saya tidak akan sebutkan itu karena itu provokatif dan itu tidak etis ya gitu. Tapi intoksikasi itu akan membuat si pelaku meditasi tantra itu mampu melihat cinta secara jauh lebih objektif. Gitu ya. Ini sebab yang umum gitu ya. Kalau mau nanya apa itu cinta ya tanyanya kita, kalau yang enak kita pergi ke bar, ke pub gitu. Maka kita akan bisa mendapatkan 1001 definisi tentang cinta. Jangan tanyakan cinta pada orang yang baru bangun tidur, nggak akan ada jawabannya. Tapi tanyakan cinta pada orang yang lelah. Tanyakan cinta pada orang yang berjuang untuk mendapatkan itu. Tanyakan cinta pada orang yang terintoksikasi, keracunan dia. Tergila-gila mabok kepayang, menderita sampai berguling-guling koplo jungkir balik. Tanyakanlah itu pada mereka. Nah, di saat itulah sebetulnya cinta itu menjadi objek yang begitu meditatif. Saya menyempatkan diri selalu mencoba mencari objek cinta itu setiap katakanlah tengah malam. Dan ledakan-ledakan itu saya gunakan untuk apa ya? Untuk melakukan koreksi-koreksi, untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang baik bagi saya dan apa yang berbahaya bagi saya. Meditasi terhadap cinta akan menimbulkan sensasi yang aneh gitu ya. Tapi kita tidak terbenam oleh sensasi itu gitu ya. Cinta itu objek yang luar biasa. Gitu. Begitu pula dengan cemburu. Kalau kita meditasi, kita cemburu, itu akan hasilnya lain. Cinta yang hanya bisa menghasilkan ode dan himne. Cinta yang hanya bisa menghasilkan pujian-pujian yang melampaui segala pujian. Dan itu menjadi darah dan dagingnya para seniman. Menjadi kehidupan dari para pekerja kreatif. Menjadi nadi dari para entrepreneur. Bagaimana bisa menghasilkan seni, menghasilkan uang. Nah, gitu ya. Jadi objek-objek tertentu itu bisa menghasilkan barang-barang yang luar biasa. Tapi ya, oke lah, nanti kita akan mencoba bersama-sama offline meditasi dengan berfokus pada objek cinta. Oke, demikian kira-kira kawan-kawan. Selamat jatuh cinta, selamat cemburu, selamat ini dan itu. Ya, jumpa lagi di Jurnal Hendra. Ada pertanyaan langsung saja di grup Telegram kami Jurnal Hendra. Kami tunggu subscribe, like dan tentu saja video. Salam jumpa lagi di Jurnal Hendra.